Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Surat Al-Ahqaf ayat 13. Pendengar Shaimin Shaimat yang berbahagia, di hari-hari terakhir bulan Ramadan 1441 Hijriah tahun ini, saya akan mengajak kepada kita semua untuk membicarakan mewujudkan generasi yang istiqomah. Pendengar yang berbahagia, kondisi bangsa kita yang mayoritas muslim cukup memprihatinkan. Selain karena kesulitan ekonomi, negeri ini hampir setiap saat dilanda musibah, baik itu bencana alam, dan yang terakhir adalah musibah pandemi COVID-19 yang melanda kita. Telah menyebabkan korban jiwa serta kerugian harta benda yang tidak sedikit. Ironisnya, kadang-kadang kondisi tersebut diperparah oleh tingkah laku para masyarakat kita atau para sebagian kecil dari penyelenggara negara ini menyalahgunakan wewenang yang juga telah merugikan negara. Kecuali itu, sebagian bangsa ini terlena dengan kibaran materialisme, hanyut dengan kesenangan duniawi yang menyebabkan mereka lupa diri dan lupa dengan akhirat. Fenomena semacam ini telah memberi warna yang kelabu bagi kehidupan umat. Nilai-nilai spiritual atau religius semakin sirna, terutama di kalangan remaja kita. Derasnya arus informasi serta pengaruh informasi telah menyebabkan dampak negatif yang cukup memprihatinkan. Perilaku atau akhlak anak bangsa ini semakin menyedihkan. Di mana-mana terjadi bentrokan, misalnya demo yang anarkis dan lain-lain sebagainya. Perampokan, pembunuhan terjadi di mana-mana. Bahkan ada yang sangat sadis seperti pembunuhan yang disertai mutilasi. Bagi umat Islam, fenomena semacam ini merupakan tantangan yang cukup berat, lebih-lebih dalam membina para pemuda-pemudi kita sebagai generasi penerus. Kita para orang tua atau pendidik, pemerintah juga bertanggung jawab untuk terhadap pembinaan para pemuda atau remaja ini. Sebagai seorang muslim yang beriman, tidak ada pilihan lain kecuali kembali kepada tuntunan agama. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Pertama, kita harus selalu berusaha untuk membentuk dan membina pribadi-pribadi yang teguh pendirian. Pribadi-pribadi yang tidak mudah tergoda oleh bermacam rayuan, lebih-lebih rayuan materialis
Teguh pendirian itu dalam bahasa Al-Quran disebut istiqomah. Orang teguh pendirian itu ialah orang yang hanya mengakui kebesaran dan kekuasaan Allah, taat beribadah, dan ia selalu disiplin, jujur, serta tidak mudah tergoda oleh rayuan apapun. Terhadap orang-orang yang istiqomah ini, Allah memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan gentar menghadapi tantangan apapun. Yang kedua, menyiapkan generasi yang dadanya penuh dengan cahaya iman, yang siap membela kebenaran wahyu ilahi, dan selalu membentengi dirinya dari pengaruh negatif dari luar, termasuk akibat derasnya informasi dan globalisasi. Setiap orang tua berkewajiban untuk memperhatikan pendidikan anaknya, baik dalam menimpa ilmu umum maupun ilmu agama. Kita harus sedini mungkin menanamkan sifat istiqomah pada diri anak-anak kita, sehingga mereka tidak mudah terombang-ambing oleh segala sesuatu yang akan menyesatkan mereka. Kewajiban untuk mendidik dan membina anak-anak ini dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran At-Tahrim ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari ancaman api neraka. Maksud ayat ini adalah Allah menyuruh kita untuk memelihara diri kita, keluarga kita, termasuk anak-anak kita, dari hal-hal yang dimurkai Allah. Khususnya terhadap anak-anak serta keluarga kita, harus ditanamkan rasa keimanan atau akidah dalam diri mereka. Generasi penerus bangsa harus yang menguasai iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta imtak, iman dan takwa. Jika anak-anak kita hanya dibekali dengan iptek saja tanpa imtak, mereka pasti tidak akan istiqomah. Mereka pasti mudah ternodai oleh hal-hal yang akan membuat dia melenceng dari norma agama serta norma hukum. Mereka-mereka yang terlibat kegiatan kurang baik, misalnya KKN, adalah karena tidak menguasai imtak. Mereka tidak takut dengan ancaman Allah. Mereka tidak istiqomah, alias mudah tergoda rayuan materialis, sehingga mereka mau melakukan penyelewengan serta menyalahgunakan jabatannya. Yang ketiga, sebagai orang tua, hendaknya kita berupaya agar menjadi panutan baik di lingkungan keluarga maupun dalam masyarakat. Manusia panutan harus itu karena selalu taat kepada perintah Allah. Manusia panutan itu harus memberi contoh yang baik di lingkungan keluarga dan masyarakat. Ia akan selalu bersikap rendah hati atau tawadhu, tidak sombong, jujur, serta mudah bergaul. Ia juga harus memiliki sifat istiqomah, tidak goyang oleh derasnya arus informasi dan globalisasi. Apabila upaya-upaya ini kita lakukan, insya Allah kita akan mampu menghadapi segala tantangan, termasuk tantangan yang ditimbulkan oleh derasnya arus informasi dan globalisasi. Memang untuk bisa istiqomah itu sulit dan berat, lebih-lebih di zaman yang serba canggih, di mana rayuan keduniaan begitu gencar. Tapi apabila kita sudah bertekad untuk bersikap istiqomah, Allah pasti akan menunjukkan kita jalan. Yang paling penting ada kemauan kita untuk itu. Sebagai seorang mukmin, kita harus selalu bersikap optimis dan tidak mengenal putus asa. Yang penting kita harus selalu berada dalam koridor Islam. Insya Allah kita akan mampu mengantisipasi segala tantangan. Pendengar yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, mudah-mudahan kita yang berada di organisasi kita, di persyarikatan kita, atau di lingkungan Universitas Muda Palembang, mudah-mudahan dapat mengemban amanah kita masing-masing. Dan mari kita juga
menyiapkan generasi-generasi yang istiqomah sebagai penerus bangsa ini di masa-masa yang akan datang. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.